Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita masih mau kerja soal deret aritmatika. Tapi kali ini kita akan coba kerjakan dia di Java, kemudian Python dan Flogorism. Soalnya masih sama. Kita diminta untuk membuat program untuk menampilkan hasil penjumlahan dari 1 sampai bilangan bulat positif n. Kemudian program akan menerima input berupa bilangan positif n. Jadi inputnya adalah n. Kemudian selanjutnya program akan menampilkan hasil penjumlahan dari 1 sampai n. Misalkan kita memasukkan input n sama dengan 6, maka nanti outputnya adalah hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan hasilnya adalah 21 ya. Jadi yang ditampilkan adalah langsung hasilnya saja. Dari inputnya 6, hasilnya 21. Dari mana angka 21 ini? Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai dengan 21. Contoh input yang kedua adalah kita inputkan 17, maka nanti outputnya adalah 153. Dari mana didapatkan angka 153? Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya tambah 16 tambah 17 mendapatkan nilai 153. Sebenarnya di sini ada formula yang bisa kita gunakan. Kalau di deret aritmatika itu kita bisa menggunakan formula Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN, di mana Sn adalah jumlah suku ke n nya, kemudian n adalah nilai yang dimasukkan ya, kemudian A adalah suku pertama, kemudian UN adalah suku ke n. Oke, baik, kita akan kerjakan tugas ini menggunakan for. Kita ke NetBeans dulu, kita buat project baru, new Java application. Kita beri nama projectnya adalah CP006 finish. Kemudian kita buat package dulu, klik kanan new Java package, kita beri nama package-nya Fosalgo, kemudian finish. Kemudian kita buat kelasnya Java class, kita beri nama kelasnya adalah deret aritmatika. Finish. Kita kecilkan, hapus dulu ini, perbesar sedikit. Oke, di sini kita buat method main psvm tab. Kemudian kita siapkan scannernya. Kita bisa buat di sini scanner sc sama dengan new scanner system .in. Kita import dulu scannernya, import Java util scanner. Kemudian di sini kita buat variabel integer n sama dengan sc titik next in, karena yang mau kita tangkap adalah bilangan integer, kita pilih next in titik koma. Kemudian di sini triknya adalah sama seperti yang video sebelumnya di C++. Kita buat sebuah variabel dulu, integer sn, mula-mula nilainya sama dengan 0. Kemudian nanti nilai Sn ini akan ditambahkan terus-menerus dengan angka yang ada, membentuk barisan, membentuk deret ya. Jadi kita buat looping for di sini, for integer i sama dengan 0 dan syaratnya adalah i lebih kecil sama dengan n. Ini bukan 0 ya. For integer i sama dengan 1 dan selama i lebih kecil dari n, lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Oke, seperti ini. Kemudian operasinya adalah Sn sama dengan Sn tambah I. Ini operasinya. Jadi operasinya adalah Sn sama dengan Sn tambah I. Jadi ini adalah Sn yang baru didapatkan dari Sn yang sebelumnya ditambah dengan I. Sedangkan nilai I nya ini bergerak dari 1 sampai N ya. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya cout Sn. Kalau kita run ini sudah selesai. Coba kita run, klik kanan run file, masukkan inputnya misalnya 6, enter, maka dia tercetak 21. Kalau kita run lagi, masukkan angka 17, enter, dia cetak 153. Sama dengan yang di sini, 153. Oke. Kemudian kita run lagi, masukkan angka 235, enter,
dia cetak hasilnya. Oke, cukup mudah. Tapi kalau kita mau tampilkan ada tanda simbol tambahnya seperti ini, bisa kita modifikasi ya. Jadi sebenarnya sampai di sini jawabannya selesai. Jawaban dari soal ini sudah selesai ya sampai sini. Tapi kita modifikasi dulu supaya dia bisa menampilkan ada informasi tentang prosesnya. Di sini kita bisa cetak di sini, sort. Kita cetak, kemudian tuliskan tanda tambahnya dulu. Kemudian tanda tambah. Jadi tanda tambah yang di dalam sini dengan yang di luar ini beda ya. Tanda tambah yang di sini digunanya untuk menyambungkan string. Sedangkan tanda tambah yang di dalam petik ini akan ditampilkan apa adanya berupa simbol tanda tambah. Kemudian di sini saya tuliskan i. Coba saya run file. Ya, dia hasilnya seperti ini. Saya masukkan misalnya 6, enter. Ada tanda 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Kita butuh tanda sama dengan juga. Di sini kita tuliskan di sini pakai tanda petik sama dengan tanda tambah lagi. Jadi tanda tambah di sini gunanya untuk menyambung string ya, string sama dengan dan sn. Kalau kita run file, kita tuliskan angka di sini 6, enter, maka tertulis 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Sudah benar sampai sini. Tapi di depannya 21 ya. Tapi di depannya ini ada simbol tambah yang berlebih. Ini tidak boleh terjadi. Jadi caranya kita buatkan filter tanda tambah ini supaya tanda tambah yang ini dia hanya cetak ketika i-nya ini lebih besar dari 1. Jika i-nya lebih besar daripada 1, cara nulisnya seperti ini. Jika i lebih besar dari 1, maka cetak tanda tambah. Cetak tanda tambah ya. Kalau tidak, jangan cetak tanda tambahnya. Jadi tanda tambah ini hanya dicetak ketika i-nya lebih besar dari 1. Jadi untuk i yang sama dengan 1 tidak perlu cetak tanda tambahnya. Nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya baru cetak tanda tambah. Kita run file. Masukkan angka 6, enter, dia tercetak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Kita run file. Masukkan angka 17, enter, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah 17, 153. Kita run file. Masukkan angka 267, kita enter. Ini hasilnya, panjang. Sampai di sana. Oke. Jadi cukup mudah. Saya coba perlihatkan source code-nya. Jadi yang ini tadi kita butuhkan ketika kita mau menampilkan tanda tambahnya. Kalau tidak, ini kita tidak butuhkannya, bisa dihapus. Bisa dihapus seperti ini kalau tidak kita butuhkan. Kebetulan di soal yang tadi tidak butuh ya. Ini hanya inovasi saja yang kita lakukan. Kemudian kita coba buat ini dengan menggunakan Python. Jadi soalnya sama, tetap soal yang sama, menampilkan hasil penjumlahan sampai suku ke n, tapi kita kerjanya pakai Python. Kita gunakan Google Colab saja. Di sini kita buat input. Saya lupa kalau input jadi Python seperti apa. Kita bisa buat variabel dulu di sini. Misalnya variabelnya adalah n sama dengan input titik koma, tidak titik koma ya, sorry. Kemudian kita print saja dulu n, print n. Kita coba run. Oke, kita diminta untuk menginputkan nilai. Saya sekarang sama masukkan 6, enter. Ya, dia tercetak 6 ya. Oke, sekarang kita modifikasi. Internet saya agak lambat sepertinya. Jadi dia sudah bisa membaca nilai 6-nya. Di sini kita buat variabel sn sama dengan 0. Kemudian kita buat for di sini, for i atau i bisa, for i in range dari i sama dengan 1 dan selama i lebih kecil dari n tambah 1, kemudian bertambah-tambahnya adalah 1. Titik 2, enter. Di sini kita tuliskan sn sama dengan sn ditambah i. Kemudian selesai dari sini kita bisa print sn seperti ini. Cukup sederhana. Kita coba run. Masukkan n-nya 6, enter. Oke, ini ada error. Kita coba casting dulu.
input. Sepertinya dia harus di casting. Saya coba dulu. Oke, jadi dia harus di casting dulu ternyata di Python. Ini saya harus tangkap dia sebagai integer. Coba kita run lagi. Masukkan angka 6, enter. Oke, dia 21. Kita run lagi, masukkan angka 17, enter. Jawabannya adalah 153. Kalau kita mau dia tampil seperti tadi, kita harus modifikasi dulu di sini. Kita harus bikin print di sini, print, kemudian kita buat i-nya, print i, kemudian n sama dengan begini. Saya buat ini dulu. Kemudian di sini saya buat sama dengan saya coba jalankan dulu. Masukkan 6, enter. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 21. Oke, di sini ada sedikit modifikasi. Kita bisa coba modifikasi di sini. Kita bisa buat print, kemudian ada print dulu ya, print tanda tambah, kemudian saya ambil ini juga. Ini kurang familiar dengan Python, tapi kita coba segala cara. 6, enter. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Masih ada tanda tambah yang ininya. Di sini kita bisa tambahkan if dalam kurung i lebih besar dari 1.2, makanya itu pakai titik 2 ya. Maka kita print ini. Kalau dia lebih besar daripada 1, maka kita print ininya, tanda tambahnya. Coba kita run. Masukkan angka 6, enter. Tercetak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Kita run lagi. Masukkan angka 17, enter. Tercetak sampai 153. Kita run lagi, kita coba angka yang besar. Misalnya 2659, enter. Ya, dia tercetak sampai jauh ini. Ada hasilnya. Oke, saya kira cukup mudah. Ini kalau kita gunakan Python. Kalau kita gunakan Python seperti ini, hasilnya sama. Kemudian kita coba gunakan pakai logarithm. Jadi ini yang logarithmnya, kita coba deklarasikan sebuah variabel dulu. 2 buah variabel ya. Kita butuh n, kita butuh i nanti, i, kemudian n juga, kemudian sn. Semuanya integer. Kemudian di sini kita input dulu, input n. Kemudian di sini kita, jadi alurnya sudah jelas ya tadi ya. Saya cuma mereplikasi saja ini dari alur program tadi. Kita inisialisasi sn mula-mula sama dengan 0. Oke, kemudian di sini kita bikin looping for dari i sama dengan 1 sampai n. Bertambahnya satu-satu ini, stepnya satu-satu, increasing. Kemudian operasinya adalah, di sini ada operasinya sn sama dengan sn sebelumnya, yang sn sebelumnya ditambah dengan i. Kita coba cetak hasilnya, output sn. Jadi silakan teman-teman perhatikan. Pertama kita inisialisasi, kita deklarasikan dulu variabelnya i, n, dan sn ya. Kemudian kita input n lewat keyboard, kemudian sn-nya sama dengan 0 mula-mula. Kemudian kita bikin looping for dari i sama dengan 1 to n. Kemudian sn sama dengan sn sebelumnya ditambah 1. Outputnya adalah sn. Hasil akhirnya dari sn, hasil penjumlahannya. Coba kita run. Masukkan di sini. Di sini kita masukkan n-nya sama dengan 6, enter. Jawabannya adalah 21. Kita run lagi. Masukkan n sama dengan
17, enter. Jawabannya 153. Kita run lagi. Masukkan N sama dengan 267, kita enter. Jawabannya adalah 35778. Oke, baik. Ini kalau kita hanya menampilkan input dan outputnya saja. Kalau kita mau ada prosesnya juga seperti tadi, kita bisa di sini tambahkan juga perintah untuk print ya. Kita buat output di sini. Outputnya adalah tanda petik, tanda tambah, tanda petik, kemudian tanda simbol dan untuk menyambung. Untuk konkatenasinya di logaritm pakai dan, kemudian di sini kita tuliskan i-nya. Kemudian terakhir nanti kita gunakan juga di sini sama dengan ada tanda petik spasi sama spasi lagi, tanda petik pakai dan lagi, lalu sn. Jadi kalau kita run maka akan jadi seperti ini. Masukkan 6, enter. Jawabannya adalah 1, 2. Oh, dia pertamanya begini. Oh, kita perbaiki lagi. Di sini jangan kasih checklist di enternya. Oke. Coba kita run lagi. Masukkan 6 di sini. Enter. Jawabannya adalah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Masih bermasalah di sininya tadi, sama masalahnya. Karena logikanya salah juga, sama salahnya. Kita perbaiki lagi di sini, kita sempurnakan. Kita buatkan di sini jika i lebih besar dari 1, maka jadi untuk mencetak ininya, kalau dia lebih besar daripada 1, di sini kita tambahkan output berupa tanda tambah ya. Kalau dia lebih besar daripada 1, kita cetak tanda tambah. Hilangkan checklist new line-nya karena dia nanti akan ditulis di sampingnya. Kalau tidak perlu lakukan apa-apa. Tapi yang di sini dihapus perintah untuk menampilkan tanda tambahnya. Seperti ini. Oke, cukup sederhana. Saya coba run. Saya masukkan di sini angka saya masukkan angka 6, enter, maka dia akan tercetak 1, 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, sama dengan 21. Kita run lagi, masukkan angka 17, masukkan angka 17, enter, jawabannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai 17 sama dengan 153. Oke, kurang lebih mirip ya, karena logikanya mirip. Jadi di sini setelah teman-teman mengerjakan pakai logarithm, teman-teman jadi punya source code untuk bahasa program yang lain. Kalau kita mau lihat yang Pascal seperti ini, ada bahasa ada. Kemudian C++, ini yang kita buat di video sebelumnya, seperti ini. Kemudian ada juga yang pakai mana tadi? C++ ini ya. Kemudian kalau di Java yang kita buat juga tadi kurang lebih mirip. Kemudian Python seperti ini, agak berbeda ya. Teman-teman bisa compare, mungkin bisa gunakan ini juga. Saya belum pernah coba. Seharusnya bisa. Kemudian kalau pakai MATLAB seperti ini. Kemudian ada PHP, Perl, ada Scala juga. Saya cari Node.js, ternyata tidak ada. Oke, jadi teman-teman bisa punya kode untuk dibandingkan. Intinya adalah teman-teman menguasai algoritmanya, ada alurnya ya, yang kemudian di sini kita gambarkan menjadi flowchart. Jadi kalau teman-teman menguasai algoritma, struktur data, logika, dan flowchartnya ini, sebenarnya teman-teman bisa bikin di semua bahasa program. Karena bahasa program sebenarnya hanya berbeda di masalah sintaksnya saja. Jadi permasalahan di bahasa program itu hanya sintaks saja. Yang utama adalah algoritma dan logikanya. Kalau teman-teman menguasai algoritma dan logikanya dan bisa menggambarkannya dalam bentuk flowchart seperti ini, akan mudah untuk, walaupun teman-teman diminta untuk berganti-ganti bahasa program, itu tidak menyulitkan. Baik, saya kira demikian materi kita atau tutorial kita kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.